Saya Julita Hutasoid, guru biologi SMA Santo Kristoforus II Jakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 LPTK Universitas Negeri Medan. Selamat datang di kota DKI Jakarta. Di sini tempat saya belajar dan di sini tempat saya mengajar. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning yang merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk belajar mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Mari kita mulai belajar. Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan absen dulu ya. Nama yang saya panggil sebut hadir, boleh diangkat tangannya. Ferdinand, Fernando, Lemuel. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai jaringan hewan, khususnya seputar jaringan epitel dan jaringan otot. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini, coba semua melihat ke depan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui model pembelajaran Discovery Learning. Model Discovery Learning artinya berbasis penemuan ya. Harapannya nanti peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan, serta menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan hewan dengan benar. Nah, coba diperhatikan yang ini ya, menyajikan data hasil pengamatan. Itu akan kita laksanakan di pertemuan kedua nanti melalui praktikum kita ya. Nah, selama dalam proses pembelajaran, nanti Ibu akan menilai sikap kalian masing-masing, mulai dari kerjasama, tanggung jawab, proaktif, jujur, disiplin, dan juga kesantunan kalian. Termasuk juga penilaian keterampilan, dan juga nanti kalian juga berhak untuk menilai kalian sendiri ya. Jadi ada namanya penilaian diri. Nanti kalian nilailah diri kalian dengan sebenarnya. Kemudian ada penilaian antar teman. Nanti silakan 2 orang temannya dalam satu kelompok bisa dinilai. Tinggal dilihat aja nanti keterangannya ya. Dan penilaian ini akan saya berikan setelah selesai pertemuan materi kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas seputar jaringan tumbuhan. Kira-kira ada yang masih ingat apa artinya jaringan? Jaringan itu adalah sekumpulan sel-sel pada tanaman ya Bu, yang apabila mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama, mereka akan bersatu sehingga membentuk satu jaringan. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan video ini. Dari video itu nanti akan ada pertanyaan pemantik ya. Silahkan nanti dijawab. Saat melihat video orang berlari, jaringan apa yang digunakan untuk berlari? Kira-kira kalian pernah nggak ya makan hati ayam dan usus ayam? Hati ayam dan usus ayam itu kira-kira termasuk jaringan hewan yang mana ya? Baik, siapa yang bisa menjawab pertanyaan soal tadi? Coba angkat tangan. Jawabannya sama, jaringan otot dan Ada lagi? Atau itu pertanyaannya sama aja sebenarnya saat Ibu berjalan seperti ini? Ya, jaringan apa yang Ibu pakai? Apa yang berperan di sini kira-kira? Ya, Farel? Oke, betul ya. Tepuk tangan buat ketiga yang sudah menjawab pertanyaannya. Ya. Pernah nggak makan hati ayam dan usus ayam? Kira-kira
Hati ayam dan usus ayam itu termasuk jaringan apa ya? Ada yang bisa menjawab? Yang lain coba-coba. Ya. Jaringan epitel kubus lapis. Oke. Ada lagi kira-kira yang pengen menjawab? Ya, Lois. Jaringan otot. Jaringan. Yes, benar. Ya. Tepuk tangan buat mereka yang sudah menjawab. Ya. Oke, baik. Sebelumnya kita akan pretest terlebih dahulu supaya nanti saya bisa melihat kemampuan awal kamu sebelum mempelajari jaringan hewan, ya. Nah, berhubung pretestnya sudah selesai, maka kita sekarang akan bagi menjadi 4 kelompok, ya. Silahkan duduk bersama kelompoknya. Nah, sekarang saya akan membagikan LKPD. Silahkan dicermati gambar yang ada di dalam terlebih dahulu, ya. Selanjutnya, silahkan mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan hewan, khususnya jaringan epitel dan jaringan otot sesuai dengan isian yang ada di LKPD. Selanjutnya, silahkan mengumpulkan data informasi yang relevan ya terhadap materi permasalahan dalam LKPD. Bisa menggunakan buku cetak, buku elektronik, jurnal, ataupun internet ya. Silahkan digunakan HP-nya untuk membuktikan nanti apakah jawaban sementara kamu benar atau tidak. Selanjutnya, silahkan diskusikan bersama kelompoknya hasil data yang kalian peroleh ya. Baik, jika sudah selesai diskusi dalam pengolahan data, maka silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pengumpulan data yang dilakukan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dari nomor 1A, jaringan epitel yang defect. Jaringan epitel pipis lapis letaknya ada di alveolus, pleura, pembuluh darah, dan glomerulus. Fungsinya adalah difusi, osmosis, filtrasi, absorpsi, dan sekresi. Ditunjukkan di gambar nomor 2. Sekarang yang B, jaringan epitel kompleks. Yang pertama ada epitel pipi berlapis. Letaknya di kulit, rongga mulut, rongga hidung, laring, vagina, esofagus, dan saluran nafas. Yang berfungsi sebagai proteksi dan gambarnya ada di nomor 3. Yang kedua, epitel kubus berlapis. Terletak di saluran kelenjar minyak, kelenjar keringat, folikel ovarium, uretra. Berfungsi sebagai pelindung, absorpsi, sekresi, dan penghasil mukus atau lendir. Terdapat di gambar 9 otot rangka atau otot murid. Bentuknya beraturan, jumlahnya banyak, kecepatan responnya cepat, cara kerjanya standar, letaknya melekat pada rangka berbentuk silindris memanjang. Yang kedua, ada otot jantung atau miokardium. Bentuknya beraturan dan silindris bercabang. Jumlah isinya 1 di tengah, kecepatan responnya sedang, letaknya di dinding jantung, cara kerjanya tak sadar. Yang terakhir ada otot bolos atau otot dalam. Bentuknya tidak beraturan, gelonjong meruncing di ujung, jumlah intinya 1 di tengah, kecepatan responnya lambat, cara kerjanya tak sadar, berletak di lambung, uterus, pembuluh darah, rahim, hati, usus, paus. Yang di LKPD kalian. Jadi pertamanya nama jaringan epitel simplex. Epitel pipis lapis terletak pada alveolus, pleura, pembuluh darah. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban kami dari LKPD yang telah dibagikan. Jadi sekarang saya akan membacakan jawaban kami. Itu letak jaringan epitel simplex, fungsi daripada jaringan epitel simplex, dan gambar-gambarnya. Jadi yang pertama ada epitel pipis lapis. Ini terletak di alveolus, pembuluh darah, glomerulus, pleura. Fungsinya itu apa aja? Ada difusi, osmosis, filtrasi, absorpsi, dan sekresi. Dan epitel pipis lapis ini tertuju pada gambar nomor 2. Yang pertama, Indonesia memiliki 1, kedua kesempatan yang pertama, ketiga pada bulan Ramadan, keempat kaki di Lampung. Oke, baik. Tadi kalian semua sudah membahas atau menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Nah, sebagai penguatan atas jawaban kalian yang sudah benar tadi,
Jaringan hewan sendiri terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Tetapi pada video kali ini kita hanya akan membahas beberapa penjelasan tentang jaringan epitel yang terdapat pada hewan, mulai dari definisi jaringan epitel, kemudian fungsi epitel, serta jenis epitel pada hewan. Yuk langsung saja kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah definisi epitel pada hewan. Nah, jaringan epitel ini adalah salah satu dari 4 jenis dasar jaringan hewan. Jaringan epitel sendiri ini adalah jaringan yang melapisi permukaan luar organ dan pembuluh darah ke seluruh tubuh, serta permukaan dalam rongga di banyak organ internal. Sebagian besar jaringan epitel pada dasarnya adalah sel-sel yang menutupi semua permukaan tubuh yang terpapar dunia luar dan melapisi bagian luar organ. Lapisan epitel ini tidaklah mengandung pembuluh darah, sehingga mereka harus menerima makanan melalui difusi zat dan jaringan ikat yang mendasarinya melalui membran basement. Epitel ini juga membentuk ban jaringan kelenjar tubuh, di mana semua epitel ini memiliki beberapa fitur struktural dan juga fungsional yang penting. Fungsi jaringan epitel pada hewan. Berikut ini adalah fungsi epitel yang wajib teman-teman ketahui, yaitu adalah jaringan epitel sebagai pelindung, kemudian sebagai alat sekresi, lalu sebagai alat penerima impuls, kemudian sebagai alat penyaring atau filtrasi, lalu jaringan epitel juga berfungsi sebagai alat absorpsi, dan yang terakhir adalah berfungsi sebagai alat respirasi. Ada yang bisa membantu Ibu menunjukkan apa yang sudah kita pelajari tadi? Saya Priscilo dari kelas 11 pada hari ini saya akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Jadi materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah seputar jaringan hewan. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal istilah jaringan, yaitu sekumpulan sel-sel yang memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang sama, transisional. Tangan. Nah, setelah hari ini kita belajar seputar jaringan epitel dan jaringan otot, kira-kira apa yang bisa kamu dapatkan hari ini? Coba silakan angkat tangan yang bisa menyampaikan. Saya Priscilo dari kelas 11 pada hari ini saya akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Jadi materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah seputar jaringan hewan. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal istilah jaringan, yaitu sekumpulan sel-sel yang memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang sama. Adapun jaringan hewan itu terdiri dari 4 jenis komponen, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Namun pada pertemuan hari ini kita membahas 2 jaringan hewan, yaitu jaringan epitel dan jaringan otot. Nah, jaringan epitel ini dapat dijelaskan sebagai suatu jaringan yang berfungsi untuk melapisi serta membatasi permukaan seluruh tubuh serta membatasi rongga-rongga pada organ dalam tubuh. Di sini kita mengenal beberapa jenis jaringan epitel pada hewan. Ada berdasarkan bentuknya, yaitu jaringan epitel terlapis. Hari Kamis kita akan melakukan kegiatan berikutnya dari materi kita ini, yaitu melakukan percobaan atau praktikum untuk melihat jaringan yang sudah kamu temukan nanti di bawah mikroskop. Ya, untuk itu silakan dipelajari apa yang sudah kamu dapat hari ini dan boleh dikerjakan tugasnya ya. Nanti akan saya share melalui kelas kita. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Satu orang mimpin doa. Doa penutup. Marilah teman-teman dan ibu diri terpisah dikasih anak Yesus Kristus di seluruh dunia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Beri salam.